Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita hari ini dengan tema masih membahas tentang jerawat. Kita kembali ke Dokter Wenti. Dokter Wenti, tadi kita sempat menyinggung tentang anak-anak yang pubertas dini ya, yang sudah ada kena jerawat dan lain sebagainya. Itu di luar faktor kebiasaan makan junk food, apakah ada faktor genetik juga, Dokter Wenti? Ya, jadi faktor genetik pasti ada penyebabnya juga faktor genetik, tapi tidak sesignifikan ya, dan itu harus dibaca-baca lagi di jurnal-jurnal. Ya. Artinya ada pengaruhnya? Ya, ada pengaruhnya. Jadi memang multifaktorial juga, nggak bisa bilang penyebabnya satu. Cuman kalau kita lihat dari pengalaman bertahun-tahun yang lalu, kayaknya yang berubah itu adalah faktor dari gaya hidupnya. Itu yang lebih signifikan mempengaruhi sih. Artinya banyak faktor ya? Ya, benar. Baik, kita lanjutkan dokter? Kita lanjutkan, seru ya. Kita bahas tentang jerawat nih. Oke, jadi di Indonesia tadi ya masuk kasus ketiga terbanyak alasan datang berobat ke rumah sakit atau klinik. Karena selain mempengaruhi estetika, dia akan mempengaruhi kondisi mental seseorang ya. Kalau jerawatnya banyak, biasanya dia tidak pede ya. Jadi insecure ya? Iya, jadi insecure. Kemudian akhirnya bisa menyebabkan penyakit lain ya. Kalau misalnya digaruk atau misalnya terjadi infeksi sekunder, berarti bukan menjadi jerawat lagi, tapi jadi penyakit lain. Karena itu sering ini dengar omongan dari orang, jerawatan, jadi bikin kita stres dong. Kesannya kayak nggak bersih gitu. Betul. Ya. Padahal kan faktornya banyak ya. Memang tingkat kebersihan, higienitas tubuh itu salah satu menjadi penyebabnya juga. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, terutama dijumpai pada remaja dan dewasa muda. Prevalensinya 85% pada usia 12 sampai 25 tahun ya. Nah, meskipun akne vulgaris ini dapat sembuh sendiri, jadi dia bisa sembuh sendiri ya. Tapi kalau kelainannya dapat menyebabkan masalah psikologis dan meninggalkan jaringan parut atau scar, biasanya itu harus segera diatasi. Ya, jadi yang sembuh sendiri ada banyak, yang tidak bisa sembuh sendiri akhirnya meninggalkan scar atau goresan pada kulit, jaringan parut atau bahkan kehitaman, itu juga banyak. Ya. Yang sering terjadi ya. Iya, ini bekas-bekas jerawat gitu ya dokter. Bekas-bekas jerawat jadi kehitaman ya, jadinya kayak menumpuk atau meninggi dari kulit kita kan. Nah, itu kan membuat ketidakpedean ya. Ini yang biasanya yang cewek-cewek nih agak rempong ya. Oh juga ya dokter ya. Makanya sekarang kalau kita lihat klinik-klinik estetika itu udah banyak banget ya, karena sudah semakin banyak yang aware ya akan dirinya sendiri. Oke, kita lihat ya, global itu 9,4% ya, urutan ke-8 pada tahun 2015, ini udah lama banget. Di Indonesia, di Medan ini sekitar 1,1%. Di mana lagi, KDSKI, ini nice to know aja. Nah, jadi ini ya, apa saja komponennya. Jadi ada yang namanya jerawat dan ada namanya reaksi atopik dermatitis atau alergi. Itu agak dibedakan karena dia mirip-mirip nih gejalanya. Biasanya timbul-timbul kemerahan, kemudian agak gatal-gatal sedikit. Sehingga sulit untuk dibedakan ya. Jadi ini sebenarnya dermatitis ataupun jerawat ya gitu kan. Jadi kalau kita lihat di tabel, ini biasanya kalau sama-sama penyebabnya peradangan ya, tapi biasanya durasinya lebih lama. Yang jerawat itu, kalau dermatitis itu kalau ada pencetusnya aja. Jadi misalnya dia ada reaksi alerginya pada makan apa, misalnya makan udang baru muncul kemerah-merahan, atau misalnya dia iritasi dengan zat-zat kimia tertentu. Contohnya sabun yang punya zat apa membuat mukanya jadi merah atau tangannya merah. Kalau si jerawat enggak, dia pada kondisi yang stabil, tidak hanya pada kondisi tertentu tadi. Oh iya, cukup mudah untuk membedakannya. Iya, benar sekali. Nah, ini ya contohnya ya, ini komedo terbuka, komedo tertutup. Kalau kita lihat komedo terbuka itu yang warna hitam. Jadi kalau lihat di muka, paling gampang itu melihatnya di muka atau di punggung. Jadi yang agak kehitaman, dia ada bolongnya sedikit. Nah, itu komedo terbuka. Komedo tertutup yang warna putih biasanya, kayak nonjol sedikit di kulit kita nih, seperti ini.
kayak biang keringat lah kalau kata itu orang. biasanya disebut beruntusan bukan dok? Ya, beruntusan, benar. Soalnya kayak sekali. ciri-cirinya ini beruntusan ya. Jadi beruntusan itu adalah komedo tertutup dan itu termasuk aksne. Jerawat juga. Iya, itu juga jerawat. Tapi ini yang biasanya sering sembuh sendiri. Tapi kalau dia dibuka, nah jadinya komedo terbuka. Jadi sering nih Dipencet-pencet ya? dipencet, benar. Ketika dipencet-pencet dia berubah menjadi komedo terbuka. Kalau dia sudah di komedo terbuka, masuk bakteri gampang. Karena kan sudah terbuka nih. Gampang dia masuk bakteri. Kalau udah masuk bakteri jadinya apa? Bisa jadi papul atau pustul. Ini ada berisi nanah ataupun darah ya. Nah, ini tadi yang nodul yang kayak kista tadi ya. Kalau kista lebih besar lagi nih. Ini nodul yang isinya nanah biasanya. Dia lebih gelembung-gelembung ya. Nah, inilah salah satu gengnya si akne tadi Oh, ya. ternyata yang beruntusan ini termasuk ke jerawat ya? Jerawat, Dok? benar sekali. Karena sering denial kalau beruntusan, ih jerawatan. Bukan, ini beruntusan. Ternyata itu salah satu Ternyata dari itu jerawat ya pemirsa ya. Dan ya itu tadi kadang bisa sembuh sendiri ya. Ada beberapa yang bisa meninggalkan jaringan parut ataupun kehitaman. Kalau udah kayak nodul gini biasanya akan meninggalkan jaringan parut ya. Atau bekas Ya, jerawat ya? bekas jerawat yang kayak bopeng ya kalau kata orangnya. Nah, bopeng-bopeng itu. Akibat dipencet juga dok ya? Akibat dipencet, paling sering akibat dipencet. Kemudian kalau misalnya pecah dia kan dibiarin gitu aja, harusnya kan diberikan pelembab lagi atau dikeringkan dulu baru diberikan pelembab seperti itu. Yang paling sering itu untuk masyarakat Indonesia sendiri adalah jarangnya pakai sunscreen. Nah, kadang juga malah kalau pakai sunscreen jadi beruntusan dok katanya. Iya gitu, dok, karena ya kan? ada yang yang bilang kalau pakai sunscreen malah komedoan. Iya, komedoan. Jadi memang sunscreen itu ada beberapa kulit yang sensitif, dia bisa menutup pori-porinya. Tapi kan ada jenis sunscreen lain. Ada yang hairspray, kemudian ada yang sifatnya kayak gel ya. Jadi kalau nggak cocok pakai yang produk yang ini, boleh beli produk yang lain yang kira-kira cocok. Jangan nggak dipakai. Kenapa? Satu, matahari kita tuh kan panas banget ya, dan itu bisa menyebabkan kalau nggak ada perlindungan bisa sinar UV-nya merusak kulit kita dan bisa menyebabkan jerawat juga. Terlebih di provinsi kita kan ini ya dokter ya. Pesisir pantai. Pesisir, Ya, betul. jadi Mataharinya ada 6 lebih panasnya. banyak ya rasanya ya. Kemudian itu tadi ya, udah pakai sunscreen nih, katanya jerawatan, nggak cuci muka. Nah, itu juga nggak cuci muka kan banyak nih bekas-bekas debu-debu atau bekas sunscreen tadi nggak dicuci mukanya. Akhirnya apa? Menumpuk. Kalau menumpuk kan sirkulasi udara di kulit kita tidak berjalan dengan baik. Apa yang terjadi nantinya? Penumpukan menjadi komedo. Artinya sunscreen itu memang sangat diwajibkan ya dokter sangat ya. Kalau diwajibkan. memang nggak cocok berarti produknya. Produknya, karena sunscreen itu termasuk OTC ya, atau over the outlet produk ya. Jadi dia itu produk yang boleh beli di pasaran, tidak harus dengan resep dokter. Jadi bisa dicari-cari sendiri kira-kira yang cocoknya apa. Karena muka, wajah itu memiliki sensitivitas masing-masing. Tidak bisa disamakan Benar, ya. tidak bisa disamakan ke kondisi muka, kondisi pekerjaan. Kan berbeda nih, kalau yang kerjanya di pesisir pantai, dia harus lebih agak sering mengapplykan si sunscreen. Kalau yang kerja kantoran kan bisa agak per 4 jam saja, seperti itu. Ya, kondisi-kondisi dari si jerawat tadi. Nah, ini ya. Ini ada ininya ya dokter. Penjelasannya nih ya. Penjelasannya. Komedo tertutup itu pucat dengan sedikit meninggi, yang tadi beruntusan ya. Perlu dibedakan juga beruntusan sama biang keringat. Nah, ini nanti kita bedain dokter ya, beruntusan dengan biang keringat itu seperti apa sih bedanya? Sebenarnya, tapi akan kita bahas. Mohon maaf dokter, setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.